5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita masih belajar nih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, di sini ada denah kandang kelinci. Nah, kalian perhatikan denah tersebut ya. Ada tempat pakan dan minum, lalu ada untuk kelinci indukan A, lalu ada indukan B, lalu ada indukan C, lalu ada tempat pembuangan kotoran, lalu ada kandang pembesaran, ada kandang untuk pejantan, lalu di sini ada tempat pakan dan minum, lalu ada penampungan air seni dan penampungan kotoran. Ini adalah denah kandang kelinci. Adik-adik, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi ini sangat rapi adik-adik. Nah, dengan demikian setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah tersebut. Tahukah kamu apa itu denah adik-adik? Nah, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Jadi kalau yang paling kecil itu denah, lalu atasnya itu peta adik-adik. Nah, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, adik-adik perhatikan peta Indonesia berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui nih luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta yang ada. Nah, dengan peta ini kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Kalian ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Ya, di sini pulau yang besar itu ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, lalu ada Jawa. Nah, di sini pulau-pulau kecil di Indonesia itu sangat amat banyak. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya untuk kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, kita akan pelajari bersama-sama pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau yang pertama adalah Pulau Jawa yang akan kita pelajari. Bagaimana kondisi geografisnya? Jadi Pulau Jawa ini merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia adik-adik. Nah, batas-batas Pulau Jawa bagian utara itu ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan, sedangkan di sisi timurnya itu ada Selat Bali dan Pulau Bali. Di bagian selatannya ada Samudra Hindia dan Kepulauan Cocos ya atau Australia. Di bagian barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Yang ketiga adalah nama pantai yang ada di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini memiliki banyak pantai adik-adik. Ada Pantai Pangandaran di Jawa Barat, ada Pantai Carita di Banten, Pantai Anyer di Banten, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nama laut di sekitaran Pulau Jawa yaitu ada Laut Jawa, ada Samudra Indonesia, dan ada Selat Sunda. Nama dataran rendah di Pulau Jawa. Nah, dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun ya. Itu adalah dataran rendah di Pulau Jawa.
nama gunung yang ada di Pulau Jawa itu banyak sekali. Ada Gunung Ceremai di Jawa Barat, Gunung Papandayan, lalu ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di Jawa Tengah, ada Gunung Lawu, Gunung Ijen ya. Di Jawa Timur juga ada. Nah, di Jawa ini banyak sekali gunung-gunung, bahkan gunung berapi pun masih ada yang aktif. Lalu pulau yang kedua yang kita pelajari adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini merupakan pulau terluas kelima di dunia. Batas-batas Pulau Sumatera itu di sebelah barat ada Samudra Hindia. Jadi sebelah barat sini ada Samudra Hindia. Lalu di sebelah timurnya ada Selat Karimata. Lalu di sebelah selatannya juga ada Samudra Hindia. Di sebelah utara itu ada Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Nah, ini perbatasan dari Pulau Sumatera. Nah, nama pantai di Pulau Sumatera ini ada Pantai Iboa, Aceh, ada Pantai Sorake, Pulau Nias ya, di Pulau Nias Sumatera Utara, ada Pantai Trikora di Kepulauan Riau, ada Pantai Pasir Putih di Lampung, ada Pantai Tanjung Tinggi di Kepulauan Belitung dan lain sebagainya. Nah, nama laut di Sumatera nih ada Laut Indonesia, ada Selat Bangka dan ada Selat Malaka. Nah, dataran rendah di Sumatera ini bagian timur itu ada sebagian besarnya berupa hutan dan rawa. Nah, ini merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melaboh dan Singkil. Lalu di Sumatera ini banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, ada Talang, ada Sinabung ya. Nah, ini adalah gunung-gunung berapi yang aktif di Pulau Sumatera. Sekarang kita lihat kondisi geografis pulau yang ketiga yaitu Kalimantan. Nah, yang Kalimantan ini merupakan pulau terluas kedua di Indonesia dengan luas sekitar 785.000 km persegi. Nah, di sini batas dari Pulau Kalimantan itu sebelah barat ada Selat Karimata, sebelah timurnya ada Selat Makassar, sebelah selatan itu ada Laut Jawa. Lalu sebelah utaranya ya, yang atas ini ada perbatasannya dengan negara Malaysia. Nah, pantai yang ada di Kalimantan ini ada Pantai Amal Tarakan, lalu ada Pantai Mangkupadi, Pantai Sungai Taiwan atau Sute, ada Pantai Batu Lamampu, Pantai Kayu Angin dan lain sebagainya. Nah, nama laut di sekitaran Kalimantan ada Selat Makassar dan Laut Cina Selatan. Nah, dataran rendah di Kalimantan ini ada dataran rendah Kapuas ya, ada Pegunungan Muler ya, ada Pegunungan Meratus, lalu ada dataran rendah Sungai Mahakam di sebelah timur. Sedangkan nama gunung di Kalimantan contohnya ada Gunung Palung, ada Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, lalu ada Gunung Halau-Halau. Itu di Kalimantan, gunung-gunung yang masih ada ya saat ini. Lalu di sini pulau berikutnya ada Sulawesi. Nah, kalau di peta itu hurufnya seperti huruf K ya, pulaunya itu seperti huruf K. Nah, di sini Pulau Sulawesi ini merupakan pulau terbesar keempat setelah Kalimantan, Papua dan Sumatera. Nah, batas dari Pulau Sulawesi ini sebelah barat itu adalah Selat Makassar, lalu sebelah timur itu ada Pulau Halmahera dan Laut Arafuru, sebelah selatan itu ada Laut Bali dan Laut Jawa, sebelah utara ada Laut Filipina. Itu perbatasannya. Dataran rendahnya yang ada di Sulawesi itu ada di Sulawesi Selatan ya, di pesisir pantai ada Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, Polmas dan lain sebagainya. Nah, di sini nama laut di Sulawesi ini adalah Selat Makassar, lalu ada Laut Flores, ada Laut Banda. Nama pantai di Sulawesi ini ada Taman Nasional Wakatobi, Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Pantai Kamali dan Pantai Walengkabula ya. Di sini nama pantainya masih banyak lagi. Lalu di Sulawesi ini terdapat 41 gunung, di antaranya ada Gunung Ambang, Gunung Bolang ya, Gunung Awu, lalu ada Gunung Bawah Karaeng ya dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Lalu berikutnya ada
Pulau Papua. Nah, di sini ya Pulau Papua ini berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, luas wilayah Pulau Papua ini sekitar 890.000 km persegi. Selain itu, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Nah, batas Pulau Papua ini sebelah barat itu ada Laut Arafuru dan Laut Banda yang berbatasan dengan Sulawesi tadi. Lalu sebelah timur ada negara Papua Nugini. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Filipina. Nah, nama pantainya di sini banyak adik-adik ya. Ada pantai Teluk Triton, lalu ada Pulau Venu, pantai Pulau Venu, ada pantai Yenbeba, pantai Bakaro, dan lain sebagainya. Nah, nama laut di Pulau Papua ini ada Laut Arafuru, ada Samudra Pasifik Selatan, lalu ada Teluk Cendrawasih. Daerah dataran rendahnya itu ada di bagian pesisir selatan. Nah, lalu ada dataran rendah pesisir Arafuru, lalu ada pesisir Transfly, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dan lain sebagainya. Nah, nama-nama gunung yang ada di Papua ini adalah Gunung Puncak Jaya. Nah, ini sangat terkenal sekali. Nah, lalu ada Gunung Puncak Trikora ya. Lalu ada Gunung Puncak Hindenburg lah, ada Gunung Dom, ada Gunung Dera Baru, ada Gunung Yamin. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah kondisi Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, Nusa Tenggara ini ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat. Nah, luasnya dari Pulau Sumbawa ini sekitar 15.000 km persegi, sehingga luasnya itu hampir 75% dari luas provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, batas-batas Nusa Tenggara ini adalah sebelah utara itu ada Laut Flores, sebelah barat itu ada Laut Timur, sebelah selatan itu ada Samudra Hindia, dan sebelah timur itu ada Laut Bali. Nama-nama pantainya ada Pantai Selong Belana, Pantai Seger, Pantai Gili Meno. Nah, ini yang terkenal Pantai Senggigi, lalu ada Pantai Pulau Kenawi dan Pantai Pulau Moyo. Nah, berikutnya nama lautnya ada Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, Laut Bali, dan ada Samudra Hindia. Dataran rendahnya itu kebanyakan terdapat di daerah pantai di sekeliling teluk dan lembah-lembah, yaitu seperti Lombok, Sumbawa, dan Flores, karena itu berada di dataran rendah dekat dengan pantai. Nah, nama gunungnya ada ini nih, ada Gunung Iliboleng, ada Gunung Inierie, ada Gunung Kelimutu, Gunung Batu Utara, dan lain sebagainya. Ini kondisi geografis dari Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, itu ya kita sudah pelajari bersama-sama. Nah, setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliran kalian nih untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggal kalian. Nah, gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data ini, kalian itu bisa bertanya loh kepada para pengurus RT atau RW ataupun tokoh masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggal kalian. Luas dan letak serta kondisi geografis negara Indonesia ini merupakan modal yang sangat besar loh, dan sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan perilaku yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi penghambat dalam pembangunan nasional. Jadi, sikap dan perilaku yang negatif harus kita hindari. Nah, di sini Kak Citra akan memberi contoh peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggalku, atau wilayah RT tempat tinggal kalian juga bisa ya. Ini bisa kalian buat adik-adik sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Gotong Royong modal dasar dalam pembangunan.
Nah, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Adik-adik masih ingat ya, gotong royong itu berarti bekerja bersama-sama. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan yang namanya silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong itu intinya adalah kerja bersama, memeras keringat bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong itu dilakukan demi mencapai tujuan bersama loh adik-adik, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong itu sangat bermanfaat loh bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Nah, dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dirancanakan atau dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, bacaan mengenai gotong royong. Adik-adik yang hebat, coba nih dari 3 paragraf tadi, sebutkan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Di sini yuk kita analisa bersama-sama. Di paragraf pertama, nah ide pokoknya adalah di kalimat pertama, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Lalu di paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah dalam gotong royong itu tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Nah, itu tadi ya masing-masing ide pokok dari setiap paragraf dalam bacaan. Adik-adik yang hebat, berdasarkan ide pokok itu bisa kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf yang berbeda dari bacaan tadi. Nah, misalnya nih adik-adik, kalian membuat ide pokok apa, lalu kalian kembangkan sendiri. Kalau di sini ada ide pokok misalnya, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ide pokok ini kalian kembangkan menggunakan kalimat pengembang, kalian lengkapi dengan kalimat pengembang. Misalnya seperti ini. Tadi ya, ide pokoknya adalah musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dikembangkan ditambah seperti ini. Musyawarah ini sama seperti gotong royong dan kerja bakti, diwariskan dari kebudayaan bangsa Indonesia dan melekat utuh sebagai bagian dari kepribadian bangsa. Musyawarah ini mengakar pada bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam hingga saat ini, sebab memang menjadi jalan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi dari ide pokok ini bisa dikembangkan seperti ini. Kalian bisa tambahkan kalimat kalian ya berdasarkan pemahaman kalian. Nah, lalu di sini ada ide pokoknya seperti ini. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Jadi kalian jelaskan kalimat pengembangnya itu adalah tentang hak setiap warga negara dalam memeluk agama atau kepercayaan. Contohnya nih adik-adik, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak ini harus selaras pula dengan kewajiban untuk menghargai pilihan orang lain, menghormati jalannya peribadatan mereka, dan tidak mencampuri urusan agama orang lain dan sebagainya. Nah, coba ya kalian kembangkan dua ide pokok ini. Boleh berbeda dari Kak Citra.
Nah, selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Nah, Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Adik-adik yang hebat, dengan mengamati peta, kalian telah mengetahui kondisi geografis Indonesia. Nah, apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggal kalian? Nah, kita itu dapat memanfaatkan kondisi geografis lingkungan tempat tinggal kita untuk menunjang kegiatan ekonomi. Misalnya nih adik-adik, jika lingkungan kalian itu berupa daerah pegunungan, maka bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata ya. Kalau misalnya di tempat kalian itu banyak orang yang mata pencahariannya adalah petani misalnya. Nah, kalian bisa di situ mengembangkan lumbung desa misalnya seperti itu yang berasnya bisa dijual ke luar daerah. Kalau di daerah kalian tinggal di daerah yang dekat pantai misalnya, kalian bisa kembangkan untuk pariwisata ya, untuk pasar penjualan ikan dan lain sebagainya. Nah, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di tempat tinggal kalian? Coba adik-adik sebutkan contohnya dari gotong royong dan musyawarah yang ada di tempat tinggal kalian. Nah, contohnya di sini ya, gotong royong masih diterapkan di lingkungan tempat tinggalku. Misalnya saat ada tetangga yang hajatan, maka banyak warga yang membantu. Sementara musyawarah juga masih ada nih diterapkan, misalnya dalam membahas pembangunan tempat ibadah, dalam memilih ketua RT, misalnya merencanakan jadwal siskamling dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.